Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pemimpin redaksi The Jakarta Post, para pembicara web seminar, para peserta web seminar. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat berpartisipasi pada acara web seminar yang diselenggarakan oleh Jakarta Post dengan tema Syariah Ekonomi Gaining Momentum in Indonesia's Recovery, atau Momentum Ekonomi Syariah untuk Pemulihan Ekonomi Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada redaksi dan seluruh jajaran Jakarta Post yang telah mengundang saya untuk memberikan keynote speak pada web seminar ini. Dalam beberapa hari terakhir ini, saya banyak sekali diminta untuk menyampaikan pemikiran tentang potensi ekonomi dan keuangan syariah serta perannya dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini sebagian besar negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, sedang menghadapi situasi sulit akibat pandemi COVID-19. Implikasi pandemi COVID-19 bukan hanya pada aspek kesehatan, tapi juga meluas ke aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Aktivitas perekonomian menurun drastis seiring pembatasan kegiatan masyarakat guna mengurangi penularan. Pada triwulan pertama, perekonomian Indonesia masih tumbuh sebesar 2,97% year on year. Di luar dugaan sebelumnya, pada triwulan kedua tahun 2020 year on year, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 5,32%. Walaupun banyak negara sekawasan mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam, tetapi karena jumlah angkatan kerja kita yang besar, kita perlu memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanganinya. Kita sekarang sedang menunggu angka pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga yang diharapkan sudah akan memperlihatkan pemulihan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, selain upaya sungguh-sungguh dalam mengendalikan penyebaran COVID-19, pada saat yang sama kita juga harus mampu menangani dampak ekonomi agar tidak terpuruk terlalu dalam dan bahkan dapat bangkit kembali. Untuk membantu mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19, pemerintah tidak tanggung-tanggung menyediakan anggaran sebesar 695,2 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Dalam program PEN ini dialokasikan 87,93 triliun untuk penanganan kesehatan, 239,53 triliun untuk bidang perlindungan sosial, 128,21 triliun untuk dukungan UMKM, 120,61 triliun untuk insentif usaha, 48,85 triliun untuk membantu korporasi dan BUMN, serta 70,1 triliun untuk berbagai sektor di kementerian dan lembaga serta bantuan pada pemerintah daerah. Tujuan utama program PEN adalah melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan masyarakat serta pelaku usaha, utamanya usaha mikro dan kecil. Program ini memegang prinsip asas keadilan sosial yang ditujukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dalam penerapan kebijakan. Berbeda dengan penanganan krisis sebelumnya, dalam menangani dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19, pemerintah berusaha keras agar kesejahteraan masyarakat tidak menurun secara drastis dan kegiatan ekonomi, usaha mikro kecil tidak lumpuh. Untuk itu, seperti terlihat dalam anggaran PEN di atas, khusus bidang perlindungan sosial dan dukungan UMKM diberikan alokasi lebih dari 367,74 triliun
Dengan demikian, pelindungan sosial dan dukungan UMKM mendapat porsi lebih dari separuh anggaran program PED. Keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat miskin dan UMKM sangat jelas terlihat. Berbagai kebijakan diambil oleh pemerintah dalam rangka mempertahankan keberlangsungan UMKM dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kebijakan yang diambil antara lain pemberian insentif pajak untuk wajib pajak UMKM melalui pembebasan tarif pajak penghasilan atau PPH, relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM, pemberian subsidi bunga kredit bagi UMKM, serta berbagai kebijakan lainnya. Sebagai tambahan untuk mendukung kelompok masyarakat yang paling terdampak, termasuk kelompok UMKM, pada bulan Agustus yang lalu, Presiden meluncurkan 2 program yang sama sekali baru. Pertama, program subsidi upah yang ditujukan kepada mereka yang berpenghasilan di bawah 5 juta per bulan. Kedua, program bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro BPUM atau yang dikenal dengan Banpres Produktif yang ditujukan khusus pada usaha mikro yang sedang tidak menerima pendanaan dari lembaga keuangan. Setelah UMKM ini diupayakan untuk dapat bertahan, selanjutnya UMKM perlu dipersiapkan agar dapat langsung bergerak pasca pandemi COVID-19. Hal ini dilakukan melalui perluasan pembiayaan kredit modal kerja dan skema penjaminannya bagi UMKM. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi masyarakat kurang mampu dan menjaga keberlangsungan UMKM kita. Pengembangan ekonomi masyarakat kurang mampu dan UMKM ini sangat penting, mengingat sebagian besar masyarakat pengelola UMKM adalah umat. Oleh karena itu, pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu serta UMKM secara langsung terkait dengan pengembangan ekonomi umat. Sejalan dengan pengembangan ekonomi masyarakat, pemerintah juga memberikan perhatian besar terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Mengingat potensinya yang sangat besar, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, masyarakat muslim Indonesia juga merupakan bagian dari kelas menengah yang perkembangan kemampuan ekonominya sangat cepat dan dinamis. Jumlah kelas menengah muslim Indonesia pada tahun 2020 menurut Boston Consulting Group BCG adalah 64,5 juta atau 27,5% dari 233 juta penduduk muslim Indonesia. Mereka membutuhkan pilihan produk, jasa, dan keuangan yang sesuai dengan prinsip yang dianutnya. Samping itu, kebutuhan akan produk halal merupakan bagian dari gaya hidup kelas menengah muslim yang dinamis tadi. Dengan semua argumentasi tersebut, saya melihat ekonomi syariah memiliki potensi untuk berperan besar dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu saya menyebutnya sebagai arus baru ekonomi Indonesia. Belum lagi ditambah dengan potensi umat muslim seluruh dunia yang mencapai 1,8 miliar atau mencapai 24,1% dari total penduduk dunia. Ini merupakan potensi ekonomi yang luar biasa serta dapat dikembangkan dengan baik. Dalam upaya memanfaatkan potensi ekonomi dan keuangan syariah, pemerintah telah melakukan berbagai upaya termasuk penguatan kelembagaan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS. Melalui KNEKS ini, kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah dipimpin langsung oleh Presiden selaku Ketua dan Wakil Presiden selaku Wakil Ketua dan merangkap Ketua Harian, dan sebagai Ketua Harian saya memimpin langsung upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, pemerintah akan fokus pada 4 hal,
yaitu pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, dan pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah. Namun demikian, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah masih jauh dibandingkan dengan potensinya. Oleh karena itu, kita harus mendorong agar ekonomi dan keuangan syariah dapat terus berkembang dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, salah satu potensi besar adalah kebutuhan produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh sebab itu, pengembangan industri produk halal menjadi sangat penting. Visi pengembangan industri halal Indonesia adalah selain untuk kebutuhan domestik yang sangat besar, juga untuk memperluas peran dalam perdagangan produk halal global. Pasar global memiliki potensi yang sangat besar. Pada tahun 2018, produk pasar halal dunia mencapai 2,2 triliun US dollar dan akan berkembang terus menjadi 3,2 triliun US dollar pada tahun 2024. Kita harus dapat memanfaatkan potensi pasar halal dunia ini dengan meningkatkan ekspor kita yang saat ini baru berkisar 3,8% dari total pasar halal dunia. Kita harus dapat mengejar Brazil yang berdasarkan laporan Global Islamic Economic Report tahun 2019 merupakan eksportir produk makanan dan minuman halal termasuk daging sapi dan unggas nomor 1 dunia dengan nilai 5,5 miliar US dollar. Selain itu, kita juga harus mampu mengisi potensi produk halal lain dalam bidang modest fashion seperti hijab dan pakaian muslim yang saat ini semakin digemari sehingga turut melibatkan brand-brand fashion besar. Terkait dengan pengembangan industri halal ini, kita sudah memulainya dengan antara lain membangun kawasan industri halal. Saat ini Menteri Perindustrian telah menetapkan 2 kawasan industri halal atau KIH, yaitu Modern Cikande Industrial Estate di Banten dan Safe and Lock Halal Industrial Park di Kabupaten Sidoarjo. Paling tidak ada 6 permohonan penetapan KIH di berbagai daerah yang sedang diproses. Dalam KIH ini, layanan sertifikasi halalnya akan dilakukan secara satu atap, one stop service. Tapi keberhasilan dari semua upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah telah terletak pada pelaku usaha itu sendiri. Oleh karena itu perlu dibangun pusat-pusat inkubasi pengusaha syariah di berbagai daerah sebagai pusat pembinaan dan penyemaian, dan selain itu juga perlu dibangun pusat-pusat bisnis syariah, syariah business center yang didukung oleh infrastruktur digital dengan sebagai sarana interaksi dan transaksi antar pelaku bisnis syariah. Kita juga terus memperkuat industri kecil yang selama ini telah menghasilkan produk-produk halal melalui penguatan ekosistemnya termasuk pendanaan dan kelembagaannya. Dengan demikian mereka akan siap untuk mengambil peran pasca pandemi COVID-19 berlalu. Dalam rangka memperkuat kelembagaan keuangan syariah di dalam negeri dan dalam rangka meningkatkan partisipasi Indonesia dalam perekonomian syariah global, maka pemerintah akan menggabungkan 3 bank syariah yang dimiliki oleh Himbara, yaitu Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Dengan bergabungnya ketiga bank syariah tersebut, diharapkan Indonesia memiliki bank syariah yang dapat bersaing di tingkat global. Sementara itu, terkait dengan lembaga keuangan ultramikro, pemerintah akan memperbanyak dan memperluas pendirian bank wakaf mikro. Adapun untuk lembaga keuangan mikro seperti PMT dan koperasi syariah, pemerintah juga akan berikan dukungan lebih besar untuk pengembangannya ke depan. Pemerintah akan mendukung pengembangan wakaf mikro yang akan melayani kalangan usaha sangat kecil yang membutuhkan modal di bawah 3 juta, sedangkan kalangan usaha kecil di atas nilai 3 juta akan dilayani oleh BMT, Lembaga Keuangan Mikro Syariah LKMS, dan Koperasi Syariah.
Pemerintah juga akan melakukan intervensi melalui lembaga pengelola dana bergulir LPDB yang berada di dalam Kementerian Koperasi UKM dan melalui kurs syariah yang ada di bank-bank syariah baik untuk usaha mikro, kecil ataupun menengah. Dengan berbagai kebijakan tersebut tidak ada alasan adanya kekhawatiran dari beberapa pihak bahwa rencana merger beberapa bank syariah milik pemerintah akan menutup akses UMKM dalam mendapatkan permodalan. Justru pemerintah tengah menyiapkan ekosistem keuangan syariah yang lengkap yang dapat menjangkau mulai dari yang paling kecil, sedang, sampai ke yang besar. Dalam bidang social fund, yakni zakat, infak, sedekah, dan wakaf, sampai saat ini kita di Indonesia belum bisa mengkonversi potensinya yang demikian besar menjadi sebuah kekuatan finansial alternatif yang dapat menopang aspek fiskal untuk kesejahteraan umat Islam di Indonesia. Dalam bidang zakat, infak, sedekah, saya akan terus mengawal Basnas dan LAS yang ada agar dapat mengambil berbagai terobosan sehingga potensi ZIS yang ada dapat dimaksimalkan. Dalam bidang wakaf, saya sedang menyiapkan adanya gerakan nasional wakaf tunai GNWT, dan yang terkumpul dari GNWT akan menjadi dana abadi umat yang hasil pengelolaannya akan digunakan untuk membiayai program-program sosial dan pendidikan untuk kesejahteraan masyarakat. Saya meyakini zakat, infak, sedekah, dan wakaf apabila ditangani dengan serius dapat menjadi pilar kuat pelaksanaan program kesejahteraan umat Islam. Saya juga memiliki keyakinan bahwa berbagai kebijakan dan langkah yang diambil oleh pemerintah, para pelaku usaha di bidang keuangan syariah, baik yang bersifat komersial, commercial finance, maupun keuangan sosial, social finance, serta peran dari pelaku usaha di bidang produk halal dan pelaku-pelaku usaha bisnis syariah lainnya memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi dan berperan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Menutup sambutan ini, saya ingin menekankan beberapa hal yang sangat penting terkait dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Yaitu pertama, pengembangan ekonomi syariah secara keseluruhan harus memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dimaksudkan bukan hanya untuk ekonomi syariah semata, melainkan sebagai salah satu pilar untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Yang kedua, karena kita menganut dual economic system yang saling melengkapi, pengembangan ekonomi syariah di Indonesia juga harus disinergikan dengan pengembangan ekonomi dan keuangan konvensional. Yang ketiga, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah harus ditempatkan sebagai sebuah pilihan aktivitas ekonomi yang rasional bagi masyarakat. Sehingga ekonomi dan keuangan syariah bukan merupakan hal yang eksklusif, tapi menjadikannya bersifat inklusif dan universal sesuai dengan prinsip rahmatan lil alamin. Bila semua rencana pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan segala ragamnya dapat diwujudkan, maka saya percaya perekonomian kita akan pulih dan menjadi lebih kuat lagi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada direksi dan jajaran pengurus Jakarta Post. Saya harapkan agar Jakarta Post senantiasa menggelorakan serta mempromosikan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia agar terus berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai semua ikhtiar yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.